Boop, 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 Shalom. Halo, halo guys. Di sini gue Bayu Alifian mau cerita tentang sebagian hidup atau bagian kecil dari kehidupan lah. Mau menjelasin nih buat kalian nih apa ya? Gue juga bingung aja. Namanya juga minder kamera yang baru pertama kali juga ngomong di depan kamera kan istilahnya. Demi kalian semua nih guys, demi untuk menambah wawasan kita bersama. Di sini aku mau jelasin nih, kan banyak nih yang bertanya-tanya, siapa sih Bayu Alifian nih? Pasti kan pertanyaan pertama pasti gitu. Siapa sih Bayu Alifian? Di sini aku sendiri Bayu Alifian, sebagai, anggap aja sebagai manusia dan sebagai teman kalian yang baru gitu. Istilahnya sebagai teman kalian yang baru mau menjelasin bahwa dalam era revolusi industri sekarang nih kan ada istilah baru nih, aku ya juga baru dengar, ada istilah tentang era society 5.0 atau 5.0. Nah, ini nggak aku aja yang bertanya, mungkin kalian sendiri kan banyak yang belum tahu tentang 5.0 ini sendiri gimana. Makanya itu moga aja bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata, namanya juga minder awal kamera guys, ya maaf guys. Di sini aku mau jelasin era society. Era society ini kalau menurut aku sendiri, bagiku kayak lingkup kehidupan kita dalam bersosialisasi. Nah, dalam era society 5.0 yang akan kita bahas sendiri, kan gak mungkin nih tiba-tiba dari era society tiba-tiba langsung 5.0. Kan semua itu butuh proses. Nah, manusia aja berproses, kalian aja dari lahir kan jalan juga butuh proses untuk dapat berdiri. Kan gak mungkin guys, gak mungkin tiba-tiba jeng-jeng jadi Superman bisa terbang dan lain. Itu impossible guys, sangat mustahil. Urutannya ya namanya Yohanes semua kan mulai dari 0, 1, 2, 3 sama 4. Nah, era society sendiri ini bagiku, bagi kita lah, mau ngasih informasi ke kalian, era society ini dimulai dari 1.0 guys, dimana dalam lingkup yang aku tangkep, society 1.0 ini bahas tentang zaman dulu. Michael itu pun belum ada Instagram buat lu pap kegiatan lu sekarang, nggak mungkin, nggak ada itu dulu. Itu hanya masa-masa berburu, masa-masa bakar jagung pakai batu. Nggak ada itu pap Instagram, TikTok, joget, nggak ada itu guys, nggak mungkin, impossible. Di era sosial ini 1.0 itu bagiku sendiri mungkin lebih ke masa berburu, masa kelam lah, masa lalu. Masih ada dinosaurus T-Rex guys yang mangsa kalian. Nah, selanjutnya untuk era society 2.0 itu mulai pemikiran manusia itu lebih berkembang, mencoba untuk tentang agraris atau mulai bercocok tanam. Kan ada itu dalam pelajaran sejarah kita bahas tentang bercocok tanam dari zaman purba dulu juga. Makin maju manusia mulai berkembang dan kita menemui peradaban baru di mana yaitu society 3.0 atau 3.0, gimana ini mulai adanya pembangunan, mulai adanya interaksi sosial dalam berpikir, saling membantu, makhluk sosial lah intinya, saling membantu dalam proses pembangunan. Nah, selanjutnya dalam tahap setelah pembangunan itu kan manusia lambat laun kan berkembang juga guys, nggak mungkin stuck di tempat. Kalau stuck di tempat ya nang aja kayak Patrick aja guys, diem aja di tempat, diem aja di batu, tapi tiba-tiba bisa finish. Kalian tau lah cerita SpongeBob itu. Nah, selanjutnya tentang
dari 3.0 itu kita berkembang ke era society 4.0. Nah, 4.0 ini sendiri itu lebih, paling simpelnya kita mulai mengenal teknologi informasi. Dari yang Bill Gates mulai membangun apa, Microsoft-nya, terus Mark Zuckerberg mulai ada Facebook-nya dan lain-lain lah. Mungkin kalau yang Voice 4.0 ini dimulai ketika zaman kita SMP sih, mungkin zaman tahun 2010-2013 lah. Itu zaman SMP gue tahu gue udah tua tapi kalian juga pasti sama lah, sama tuanya. Di situ 4.0 menjelaskan era perkembangan digital, mulai informasi, ngerjain tugas bareng, ngerjain tugas ke warnet bareng-bareng. Nah, yang paling lucu pada era 4.0 ini sendiri itu belain bolos buat main game. Ah, ini contoh yang nggak baik, tapi kita pasti ngelakuin, apalagi cowok guys, nggak mungkin nggak munafik kalau nggak. Nah, pada titik temunya kita akan bertemu pada suatu titik yang kita mulai memasukinya pada Indonesia sendiri, yaitu era society 5.0, yaitu era teknologi informasi yang mulai berkembang dan di mana kita menerapkan semua teknologi dalam kehidupan manusia, dan lebih ke IoT, Internet of Things, bekerja melalui internet, terus artificial intelligence, di mana artificial intelligence meliputi tentang kecerdasan buatan, jaringan neural network. Nah, di situ mulainya kita mulai menuju ke era society 5.0 dan mulai menggunakan robot-robot. Nah, sayangnya era society 5.0 ini sendiri masih kita dalam proses menujunya. Semoga berjalan lancar dan semoga baik. Yang paling simpelnya untuk era society 5.0 itu pada negara Jepang, negara Sakura, negara paling cewek-cewek cantik lah guys. Buat para cowok paling kalian juga suka. You know what I mean, pastilah. Di situ negara Jepang sudah menerapkan tentang era society 5.0. Nah, dari pola pikirnya lebih berkembang. Negara Jepang ini menerapkannya udah paling simpel dalam penjualan es krim lah, mungkin jualan es krim ya sudah menggunakan robot tanpa menggunakan manusia tetap digunakan, tapi aspek manusia ini dikerjakan pada belakang robot, maksudnya dalam pemrogramannya, perbaikan robotnya. Jadi manusia itu tidak perlu bertatap muka langsung, jadi lebih menghemat efisien energi, efisien tenaga. Dan kadang itu kalau orang yang jualan es krim berupa robot, malah pengunjungnya lebih banyak karena lebih tertarik, terutama anak-anak dong, pasti lebih tertarik. Itu mungkin menjelaskan tentang maksud dari era society 5.0. Nah, selanjutnya tentang era society 5.0 ini kan tadi udah gue jelasin bahwa sebenarnya era society 5 Indonesia ini akan menuju pada era baru, atau era society 5.0. Kan nggak mungkin Indonesia diam di situ aja, terutama kan kita sendiri nih setengah tahun lebih ini kita semua berduka terkutuk akan wabah bencana semesta gitu loh. Semua pun pasti berduka gitu, tapi namanya dalam masa kayak gini kan nggak mungkin kita hanya diem aja kan. Semua yang patah harus percaya bahwa bahagia akan mereka gitu. Di situ kita belajar pada masa pandemi lebih menghargai waktu, lebih menghargai keluarga, waktu kebersamaan dan lain-lain. Dari situ dalam untuk menuju era society 5.0 sendiri, bagiku sendiri, Indonesia harus lebih giat lagi dalam menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta industri kreatifnya gitu loh. Masa kita hanya sebagai penonton dan penikmat saja akan negara barat yang semakin berkembang dan semakin maju, semakin pesat lah.
kita hanya sebagai penikmat aja, kenapa kita nggak jangan jadi penikmat, kenapa kita nggak jadi pembuat gitu loh. Kan dari sini kita lama-lama kita belajar guys, untuk memajukan negara kita nggak mungkin kita stuck di situ aja guys, nggak mungkin kita harus menunggu aja guys, karena memang semua permulaan dari suatu usaha memang paling berat itu yaitu ketika kita memulai, memang itu pastilah. Di situ untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sendiri dan industri kreatifnya, lebih baik kita berpedoman pada pemikiran yang lebih maju, lebih kreatif lagi, terutama anak muda pasti harus itu. Mungkin dalam membangun sumber daya berkualitas lebih baik kita mulai mempelajari, kita boleh mempelajari dari budaya barat, tapi tidak, kalau bisa jangan memplagiatisasi. Nah gitu, kita kembangkan aja aspek itu dari kreatif barat. Mungkin kita ambil positifnya, kita kembangkan di situ. Dari negara barat itu yang pasti kita harus lebih jujur dari training, terus kita mempelajari budaya baru yang berkualitas di situ. Terus untuk menimbulkan industri kreatif, tentang industri kreatif ya guys, gimana ya mikirnya, simpelnya, oh bener, aku pernah baca artikel nih tentang industri kreatif. Ada, bukan nggak mungkin lah, kalian pasti simpelnya gini, apalagi mahasiswa cowok nih ya, kalau ada tugas banyak gitu, pasti ujung-ujungnya ngerjain tugasnya itu kalau nggak nongkrong, ngegame, sama kopi, pasti dong kopi. Nah zaman dulu tuh kopi kan istilahnya cuma kopi sasetan 1.000-2.000 di warung-warung kecil biasa. Nah karena mungkin pola-pola berpikir yang lebih baik, untuk menimbulkan industri kreatif ini mungkin kan udah banyak mulai bermajunya pembukaan coffee shop yang dulunya cuma 1.000-2.000, sekarang mungkin kreativitas dari perkataannya, dari rasanya, dari kemasannya, dan dari pelayanannya itu lebih baik gitu loh. Itu untuk industri kreatif dalam bidang penjualan atau makanan lah, mungkin kayak gitu. Sedangkan untuk dalam pola pikir, nah pola pikir ada kata, nah yang aku sayangkan contohnya itu pada pola pikir manusia rakyat lah, kita bersama, pola pikir yang hanya lebih mementingkan validasi dan uang yang utama, sedangkan berkarya itu kadang kalau memang belum menghasilkan apa-apa, kita malas berkarya tanpa ada imbal balik. Nah itu kalau kataku salah sih, lebih baik kita berkarya, kita buktikan sesuatu yang lebih baik, bahwa kita pantas gitu loh. Jangan menjadi penikmat guys, tapi jadi pembuat. Jangan hanya menunggu, jangan. Lebih baik membuat sesuatu yang bikin bangsa kita lebih bangga gitu loh guys. Untuk industri kreatif lagi, balik industri kreatif kita berbicara tentang apa ya? Nah, tentang seni banyak nih dari pandemi ini kita belajar banyaknya lomba yang dilakukan online, tatap muka yang hanya berupa layar kamera. Dari situ kita belajar, dari kontes pun ada vokal singing untuk vokal singing yang berupa online kontes ada. Saya juga pernah ngikuti, tapi saya kalah. Namanya juga mencoba guys, ya maafin, yang penting usaha kan. Peace. Itu industri kreatif tentang live singing, bikin diri kita berbeda, bikin diri kita sekreatif mungkin. Dunia mungkin tidak melihat kita sekarang, tapi dunia akan melihat kita yang akan datang. Selanjutnya untuk industri kreatif sudah. Terus, nah kan di Indonesia ini mulai berkembang banyak masyarakat dan kebutuhan ekonomi yang banyak pula.
industri kreatif dan era society 5.0 ini bisa kita wujudkan, terutama anak muda guys. Terutama anak muda itu harus bisa kita wujudkan dengan sebaik mungkin, dan jangan sebaik mungkin apalagi usia-usia produktif ya. Jangan cuma males-malesan pulang kuliah nongkring nemenin pacarnya di kos. Ngapain ya? Nonton film sama kerjaan tugas guys. Nonton film apa mas? Nonton film pembelajaran, induksi motor dan lain. Enggak kayak gitu. Kayak gitu terus apa ya? Bicara usia produktif. Usia produktif, kita berbicara tentang usia produktif. Dimana pada usia-usia produktif ini kita harus lebih kreatif lagi, karena padatnya penduduk juga kita harus lebih berbeda lagi. Bukan berbeda dalam arti negatif, tapi lebih berbeda dalam arti yang positif gitu loh mas gue gitu. Terutama anak muda zaman sekarang jangan leha-lehan untuk yang ngerjain skripsi, masanya ya udah yuk semangat ngerjain skripsi dan membangun Indonesia lebih baik. Karena hal positif dari bonus demografi atau kepadatan penduduk pada usia produktif akan kita yang harus lebih maju dan mengeksploitasi yang lebih positif lagi untuk negara Indonesia yang lebih maju lagi. Intinya kayak gitu guys. Udah ya. Udah cukup sekian dari saya sih. Mungkin itu unek-unek yang saya bicarain tentang bla 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 bla. Ya maaf apabila banyak salah kata dan hal yang kita santai aja lah, gitu aja. Mohon maaf, sekian cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cung 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 cung.